Oke, selamat datang di mata kuliah pemrograman basis data. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai reporting. Membuat laporan atau reporting. Untuk membuat laporan yang dapat dicetak ke printer, terdapat dua macam cara. Yang pertama adalah cara ke-1, mencetak dari file buatan sendiri. Bisa berupa file teks, file biner, atau file lain. Kelebihan, kita bisa lebih fleksibel, bisa membuat bermacam-macam bentuk report sesuai keinginan, sangat bervariasi, atau custom. Namun kekurangannya kurang praktis karena harus membuat semuanya sendiri, termasuk menghitung jumlah baris tiap halaman, menambah halaman, memberi nomor halaman, dan lain sebagainya. Inti dari cara ke-1 ini, kita akan membuat sebuah laporan berdasarkan keinginan kita, namun tidak didukung dengan penggunaan library tertentu, sehingga kita perlu membuat atau mengcoding dari awal, menyesuaikan dengan keinginan kita, keinginan desain dari file hasil cetak laporan kita, seperti itu. Sedangkan cara kedua, yaitu memanfaatkan library atau komponen reporting khusus, seperti Crystal Report, Data Report, atau library lain. Kelebihannya adalah sangat praktis, bahkan ada yang tinggal drag and drop, langsung jadi, karena sebagian besar keperluan reporting telah disediakan, sehingga bisa langsung digunakan. Namun kekurangannya, kurang fleksibel, hanya bisa menggunakan fitur milik library atau komponen tersebut yang belum tentu bisa mengakomodasi semua keinginan. Dari cara 1 dan cara 2 ini, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun, untuk mata kuliah pemrograman basis data ini, kita akan membahas cara yang pertama, karena kita ingin menyesuaikan laporan itu sesuai dengan desain yang kita inginkan. Seperti itu. Jadi kita perlu membuat code dari awal ya, kita perlu menambahkan beberapa kelas, beberapa metode untuk membuat file laporan, sehingga kita bisa menghasilkan sebuah file laporan sesuai dengan keinginan kita. Cara 1, mencetak dari file buatan sendiri menggunakan stream writer dan stream reader. Jika kita ingin mencetak laporan, nota jual menggunakan cara ini, terdapat 3 langkah berikut. Yang pertama, kita akan membuat sebuah kelas cetak ya di library kita. Jadi di jual beli underscore library yang kita buat, kita akan menambahkan sebuah kelas baru yaitu kelas cetak yang berfungsi untuk membaca hasil file stream yang dibuat. Menggunakan stream reader dan mencetaknya ke printer menggunakan print document dan print page event handler. Jadi kita akan menambahkan beberapa library tambahan yaitu stream reader, print document, dan print page event handler untuk mendukung metode yang akan kita buat selanjutnya di dalam kelas cetak ini. Oke, yang kedua menambahkan metode cetak nota yang berfungsi membuat dan menulis data yang akan dicetak ke dalam file stream ke dalam kelas nota jual menggunakan stream writer. Jadi kita akan menambahkan metode cetak nota ya. Cetak nota ini kita akan tambahkan di kelas nota jual nantinya, yang mana nanti cetak nota ini di dalamnya dia akan memanggil objek kelas cetak yang kita buat di langkah yang pertama. Dan untuk di dalam metode cetak nota ini kita menggunakan library tambahan yaitu stream writer. Untuk detailnya kita akan pelajari di slide berikutnya. Cara yang ketiga memanggil metode cetak nota yang telah dijual memanggil metode cetak nota yang telah dibuat sebelumnya di dalam user interface yaitu form tambah nota jual dan form daftar nota jual. Jika Anda ingat dari user interface yang sudah Anda buat, Anda menambahkan sebuah button cetak saat Anda menambahkan nota jual baru atau nota beli baru. Namun button tersebut belum kita manfaatkan. Nanti selanjutnya, waktu kita mengeklik button cetak, dia akan memanggil metode cetak nota yang sudah kita buat sebelumnya, dan juga kelas cetak yang sudah kita buat sebelumnya, sehingga nanti akan menghasilkan sebuah file laporan atau report nota. Langkah pertama yang harus kita lakukan, kita akan menambahkan sebuah library, yaitu di dalam references kita akan menambahkan system.drawing. Jadi kita tambahkan di jual beli lib ya, library kita tambahkan sebuah framework yaitu system.drawing. Oke, kita coba lihat. Kita langsung contohkan saja di sini. Nah, silakan nanti Anda tambahkan di reference ini ya. Ini kebetulan saya sudah tambahkan untuk system.drawing-nya. Bagi yang belum ditambahkan, silakan klik kanan di reference, tambah add reference. Setelah itu Anda cari framework system.drawing ya. Oke, ini silakan ditambahkan nanti. Setelah itu klik OK. Selanjutnya kita akan membuat sebuah kelas, yaitu kelas cetak. Nah, jika Anda lihat di sini, kelas cetak ini ada di dalam jual beli underscore lib.
Setelah itu nanti Anda buat sebuah kelas cetak ya. Jadi kelas cetak ini nanti isinya adalah beberapa logic untuk melakukan pencetakan sebuah nota seperti itu atau laporan atau report. Nah, di dalamnya ini Anda bisa melihat ada beberapa data member seperti jenis font, file cetak, margin, margin kiri, margin kanan, margin atas, dan margin bawah. Dan juga kelas cetak memiliki sebuah konstruktor dengan parameter sesuai dengan data membernya, nama file, jenis font, margin kiri, margin kanan, margin atas, dan margin bawah. Nah, setelah itu Anda juga perlu membuat properti dari tiap data member yang ada di kelas cetak ini. Nah, ini kita tambahkan seperti ini terlebih dahulu, beberapa data membernya yang nanti data member ini akan kita gunakan saat kita melakukan pencetakan ya. Nanti itu akan dibahas saat kita membuat logic untuk melakukan percetakan sebuah nota jual seperti itu. Oke, kita coba lihat. Oke, ini saya sudah membuat kelas cetak ya. Nah, jadi di dalam jual beli link ini silakan nanti Anda tambahkan add ya, new item. Jadi Anda menambahkan kelas baru di sini, dinamai dengan cetak ya. Nah, setelah Anda buat, ini kebetulan punya saya sudah saya buat di sini. Oke, Anda bisa lihat di sini ada beberapa data member yang perlu kita tambahkan, mulai dari jenis font, file cetak, margin kiri, margin kanan, margin atas, dan margin bawah. Dan jangan lupa Anda perlu menambahkan beberapa using di sini ya, agar bisa memanfaatkan library yang sudah kita tambahkan di reference, mulai dari using system.io, system.drawing, dan system.drawing.printing. Nah, ini kita tambahkan semua, setelah itu ditambahkan konstruktornya, seperti itu. Oke, di dalam kelas cetak, kita kembali ke slide dulu. Dalam kelas cetak, Anda akan menemukan sebuah metode dengan nama cetak tulisan, tipenya void. Cetak tulisan ini memiliki parameter object sender dan print page event args. Oke, nanti kita akan bahas ini. Di dalam cetak tulisan ini, metode cetak tulisan ini itu merupakan logic untuk melakukan pencetakan sebuah nota jual seperti itu. Bukan hanya nota jual, nota beli dan lain sebagainya. Kita akan menggunakan metode cetak tulisan itu untuk melakukan pembuatan sebuah laporan atau report. Jadi logiknya kita buat di sini. Sehingga karena kita menggunakan cara yang pertama, yaitu cara membuat sendiri, ya, kita membuat sendiri report sesuai dengan keinginan kita, sehingga kita perlu membuat logiknya terlebih dahulu untuk melakukan pencetakan sesuai dengan keinginan kita. In jum baris berhalaman. Variabel jum baris berhalaman ini kita gunakan untuk menyimpan kira-kira berapa baris yang ada di satu halaman. Jika Anda lihat di sini, rumusnya adalah e.marginbounds.height dikurangi margin bawah dikurangi margin atas dibagi dengan jenis font.getHeight. Jadi jumlah baris per halaman itu kita gunakan untuk menghitung kira-kira ada berapa banyak baris yang ada di sebuah halaman. Cara menghitungnya bisa kita lihat bahwa sebuah halaman, ya anggap saja ini sebuah halaman dari file nota yang mau kita cetak, itu ada height-nya berapa, dikurangi dengan margin bawah, dikurangi dengan margin atas. Jadi atas bawahnya itu kita gunakan untuk mengurangi tinggi dari sebuah halaman tersebut, dibagi dengan height dari fontnya, ya kan? Nanti height dari fontnya itu berapa? Setelah itu kita gunakan untuk membagi margin bound.height dikurangi margin bawah dikurangi margin atas. Nanti ketemunya adalah jumlah baris per halaman, seperti itu. Nah, margin bounds.height ini tergantung kertas mana yang mau kita pilih. Misalnya A4 ya, silakan dihitung sendiri. Kertas A4 itu tingginya berapa. Setelah itu nanti kita akan kurangi dengan margin bawah dan margin atas yang kita tentukan saat kita memanggil kelas cetak. Dan setelah itu kita bagi dengan jenis font.getHeight. Height dari sebuah font yang kita pilih. Nah, tiap font itu pasti height-nya berbeda-beda. Font dari Arial, font dari Times New Roman, dan juga ukuran dari font itu akan mempengaruhi jumlah baris per halamannya. Seperti itu. Oke, float Y ini kita gunakan untuk menyimpan baris terakhir ya. Nah, untuk menyimpan posisi terakhir tulisan yang telah tercetak. Nah, karena saat awal kita melakukan pencetakan, otomatis posisi Y itu adalah di margin atas. Karena memang belum ada tulisan sama sekali di file report kita, sehingga kita gunakan margin atas itu sebagai float Y-nya.
Setelah itu ada juga jumlah baris ya, untuk menyimpan jumlah baris tulisan yang telah tercetak. Ya, kita secara default 0 karena memang waktu awal kita belum mencetak sebuah tulisan sama sekali. Oke, untuk menyimpan tulisan yang akan dicetak, kita gunakan string tulisan cetak sama dengan file cetak.readline. Oke, nanti kita akan bahas ini. Jadi intinya tulisan cetak ini merupakan variabel untuk menampung tulisan apa yang mau kita cetak. Seperti itu. Ini dia mendapatkan dari file cetak ya. File cetak itu nanti kita akan dapatkan dari ini ya, dari stream reader file cetak. Ini nanti kita akan setting waktu kita panggil kelas cetak ini. Seperti itu. Oke, itu nanti penjelasannya kita akan bahas selanjutnya ya. Oke, ada juga baca file stream ya, baca file stream untuk mencetak tiap baris tulisan. Jadi ini while jumlah baris kurang dari jumlah baris per halaman. While selama jumlah baris itu nilainya kurang dari jumlah baris per halaman dan tulisan cetak tidak sama dengan 0, artinya adalah selama jumlah baris itu masih ada dalam satu halaman dan masih ada tulisan yang akan kita cetak, kita akan masuk ke logic while-nya. Kita akan masuk ke looping while. Nah, di sini kita bisa lihat ada Y sama dengan margin atas ditambah jumlah baris dikali jenis font .getheight e.graphic. Oke, ini artinya adalah Y seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu kita gunakan untuk menyimpan baris terakhir ya, posisi terakhir untuk mencetak sebuah tulisan. Karena saat awal tadi kita sudah sesuaikan dengan margin atas. Setelah itu, setelah kita mencetak sebuah tulisan, otomatis Y itu posisinya berubah, bukan di margin atas lagi. Tapi kita tambahkan dengan jumlah baris yang kita cetak selanjutnya ya. Karena kita di awal tadi nilainya 0 ya, otomatis ini Y-nya pasti nilainya juga margin atas. Y sama dengan margin atas ditambah jumlah barisnya 0 dikali dengan height dari font yang kita pilih nanti. Oke ya, jadi kalau kita kalikan ya 0. Posisi Y ini masih di margin atas. Setelah itu kita masuk ke sini e.graphic.drawString. Di dalamnya ini kita ada parameter tulisan cetak, jenis font, brushes.black, margin kiri, Y. Nah, cetak tulisan sesuai jenis font dan margin warna tulisan hitam. Jadi ini logic ya. Ya ini E ini merupakan print page event ARGS. Ya, ini merupakan library yang kita gunakan untuk menulis sebuah file ya. e.graphic.drawString, tulisan cetak ya, tulisan cetak itu apa yang mau kita cetak tadi tulisannya. Terus jenis fontnya kita pilih. Brushes.black itu kita pilih warnanya itu hitam dan margin kirinya kita ambil dari data member yang sudah kita setting sebelumnya dan Y itu posisi terakhir dari sebuah tulisan seperti itu ya. Oke, setelah kita berhasil mencetak sebuah baris ya, ini jadi dia per baris ya mencetaknya, kita akan counter jumlah barisnya, jumlah baris plus plus. Nah, setelah itu tulisan cetak sama dengan file cetak.readline. Ini sama dengan ini. Nah, karena ini nanti selama nanti jumlah barisnya itu masih kurang dari jumlah baris per halaman dan masih ada tulisan yang mau kita cetak, kita akan looping di sini terus. Jadi ini dia satu kali looping itu menandakan mencetak sebuah baris. Ya, sebuah tulisan ya, bukan sebuah tulisan, sebuah baris yang terdiri dari beberapa karakter tulisan notanya. Nah, oke. Jika masih belum selesai mencetak, cetak di halaman berikutnya. If tulisan cetak tidak sama dengan 0, E has more pages ya. Else E has more pages sama dengan false ya. Kalau misal nanti mencetaknya belum selesai ya, masih ada tulisannya ya, tapi jumlah barisnya itu sudah habis ya, kita akan masuk ke sini has more pages. Oke, nanti pembahasannya akan kita bahas selanjutnya. Kita perlu juga menambahkan metode cetak ke printer di kelas cetak ya. Nah, ini dia ada sebuah parameter dengan tipe string ptype. Nah, yang perlu kita lakukan, kita akan membuat sebuah objek dengan tipe print dokumen. Print dokumen P sama dengan new print dokumen. If ptype sama dengan teks ya, kita akan masuk ke kondisi ini. Jika tipe yang akan dicetak adalah teks atau tulisan, ya pasti nanti yang akan kita cetak adalah dengan tipe tulisan. Nah, kita tuliskan di sini p.printPage plus sama dengan new print page event handler dengan parameter metode cetak tulisan. Nah, jadi metode cetak tulisan ini kita akan panggil di dalam parameter print page event handler. Jadi seperti itu ya. Nah, setelah itu kita panggil p.print ya. Kita akan mencetak tulisannya, terus kita tutup file cetak.close.
seperti ini. Oke. Oke, kita lihat di code yang sudah saya buat. Nah, di sini Anda bisa menemukan di kelas cetak ini ada metode cetak ke printer ya. Oke, ini sama persis dengan yang ada di slide. Jadi metode cetak ke printer ini dia di dalamnya nanti akan memanggil print page event handler yang di dalamnya ada parameter cetak tulisan. Oke, di sini. Selanjutnya, tambah nota jual, mencetak struk penjualannya. Setiap kali nota jual berhasil disimpan, cetak struk yang berisi informasi nota jual tersebut. User juga dapat mencetak struk penjualan menggunakan tombol cetak. Oke, jadi nanti setelah user kasir memasukkan barang yang akan dijual, user kasir akan menekan button simpan. Setelah berhasil disimpan ke database, kita akan mencetaknya. Seperti itu. Sebenarnya juga bisa setiap kali disimpan otomatis mencetak, namun agar memudahkan kita dalam melihat code mana yang akan kita gunakan untuk mencetak sebuah nota, jadi kita bedakan ada button simpan dan ada button cetak di sini. Oke, nanti hasil dari laporannya bisa Anda lihat di sini. Nah, ini ada toko, nama tokonya, ada alamatnya, ada teleponnya, nomor notanya kita cetak di sini, tanggalnya kita cetak juga, pelanggannya siapa, alamatnya di mana, kasirnya siapa, dan ini merupakan barang-barang yang dibeli oleh pembeli seperti itu atau pelanggan. Agar dapat lebih fleksibel, Anda dapat membuat metode cetak yang dapat menampilkan data struk dari beberapa nota jual berdasarkan kriteria tertentu. Ya, misalnya Anda ingin menampilkan ya kira-kira pelanggan dengan nama tertentu itu, misalnya pelanggan dengan nama PT Bahagia Selalu, bisa juga nanti kita cetak nota yang hanya dilakukan oleh pelanggan PT Bahagia Selalu. Nah, kalau kita lihat di sini metode cetaknya nanti kita akan panggil di daftar nota jual. Oke, tapi nanti untuk contoh ini kita akan bahas cetak yang ada di form tambah nota jual terlebih dahulu. Seperti itu. Oke, kita akan masuk ke kelas nota jual ya. Di dalam kelas nota jual, kita akan menambahkan sebuah metode dengan nama cetak nota dengan tipe void. Di dalam cetak nota ini kita memiliki beberapa parameter yaitu P kriteria, P nilai kriteria, P nama file, dan fontnya. Jadi cetak nota ini kita akan buat di kelas nota jual. Di dalam cetak nota ini dia memiliki sebuah variabel ya, list nota jual untuk menyimpan list dari nota jual yang dilakukan atau dibeli ya oleh pembeli atau pelanggan. Nah, setelah itu baca data nota tertentu yang akan dicetak. Nah, list nota jual itu nanti kita akan dapatkan nilainya adalah merupakan hasil baca data dari kriteria yang dimasukkan dari metode cetak nota ini. Oke, jadi cetak nota ini nanti kita akan gunakan ya. Kita akan panggil saat kita melakukan klik pada button cetak ya. Oke ya. Button cetak pasti dia akan mencetak nota jual dengan kriteria tertentu. Yaitu dengan kriteria yang siapa pelanggannya ya kan ya. Siapa pelanggannya, siapa juga kasirnya. Oke, nanti kita bahas kriterianya ya. Nah, setelah itu kita perlu simpan dulu isi nota yang akan ditampilkan ke objek file atau stream writer. Stream writer file sama dengan new stream writer p nama file. Jadi ini p nama file itu kita ingin namai nama filenya apa ya saat kita melakukan cetak nota. Setelah itu kita akan melakukan looping dengan for each, yaitu for each nota jual nota in list nota jual ya. Selama ada nota ya di dalam list nota jual, kita akan melakukan write line menggunakan file di sini. Nah, ini apa yang mau kita tulis di nota, kita masukkan di sini. Jadi mulai dari file.writeLine, terus file.writeLine toko maju makmur untuk selalu, ini merupakan beberapa header dari nota jualnya. Nah, setelah itu di sini kita tampilkan header notanya ya. File write line nomor notanya berapa, tanggalnya kapan. Setelah itu pelanggannya siapa, alamatnya di mana, kasirnya siapa. Dan juga pet right 50 sama dengan. Ini gunakan pet right untuk menambahkan karakter tertentu sepanjang X karakter.
ke kanan agar tampil karakter sama dengan sebagai pembatas data. Ya, contohnya pad right 50 artinya kita akan menambahkan karakter sama dengan sebanyak 50 karakter ke kanan seperti itu. Nah, ini kalau Anda lihat pad right ya, ini kita gunakan untuk melakukan pembatasan antara header dan juga list barang yang dibeli oleh pelanggan. Ya, contohnya seperti ini. Nah, ini headernya, ini nomor notanya, pelanggannya siapa, dan ini barang-barang yang dibeli oleh pelanggannya. Dan nanti juga akan tampil total, grand total dari barang yang dibeli oleh pelanggan, dan juga subtotal dari barang yang dibeli oleh pelanggan. Oke, setelah itu ya ini kita lanjutkan di sini, ada file readline, kasirnya siapa ya, terus kita tambahkan pemisah lagi menggunakan pad right dengan karakter sama dengan sebanyak 50, dan kita tampilkan barang yang terjual. In grand total sama dengan 0 ya, ini untuk menyimpan grand totalnya. Kita set awalnya 0. For each nota jual detail NGD in nota list nota jual detail. Nah, selama masih ada nota jual detail ya. Karena kita lihat di sini ini merupakan data dari nota jual detail kan. Nah, selama masih ada nota jual detail di sebuah nota jual, kita akan panggil barangnya. Barangnya apa saja. Nah, jika nama terlalu panjang, maka hanya tampilkan 30 karakter pertama saja. Jika mungkin ada nama barang yang panjangnya itu lebih dari 50 karakter ya, ada yang lebih dari 30 karakter, maka kita tampilkan 30 karakter saja. Nah, in jumlah, ngd.jumlah, in harga, ngd.harga, ini untuk menampilkan jumlah harga sama subtotalnya. Subtotal itu merupakan ini, pengalian antara harga dengan jumlah barang yang dibeli oleh pelanggan. Nah, setelah itu kita gunakan file read lagi ya. File read nama pad right 30. Nah, setelah itu ya pad right 30 dengan karakter spasi ya, itu agar kita bisa menampilkan seperti ini. Nah, agar nanti urutnya itu agar nanti tiap barang setelah itu jumlah yang dibeli dan harganya dan subtotalnya itu rapi ya. Tampilannya rapi seperti itu. Nah, pad right 30. Setelah itu jumlah .toString pad right 3 karakter saja. Sedangkan harga itu kita kasih delimiter 3 digit di sini 7 10 agar ditampilkan dengan pemisah ribuan ya. Ini juga pemisah ribuan. Nah, setelah itu grand total sama dengan grand total ditambah subtotal. Nah, grand total ini nanti akan berubah terus-menerus sampai dengan barang yang dibeli itu sudah habis dalam satu nota. Nah, setelah itu kita akan tambahkan pad right lagi 50 untuk karakter sama dengan, terus kita tampilkan totalnya. Totalnya itu dengan menampilkan grand total yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Setelah itu kita kasih pembatas lagi dan kita kasih terima kasih atas kunjungan Anda, seperti itu. Oke. Nah, setelah itu file write ya, ini untuk write line saja, menambahkan satu baris. Nah, setelah itu di sini kita akan memanggil kelas cetak ya. Cetak C sama dengan new, cetak nama filenya apa, fontnya berapa ya. Dan ini merupakan margin kiri, margin atas, dan margin bawah, dan margin kanannya. Nah, setelah itu kita akan panggil c.cetak ke printer dengan parameter teks di sini. Oke. Nah, ini beberapa contoh ya. Tadi ya sudah saya jelaskan untuk penggunaan pad right. Oke, kita coba lihat di code-nya. Jadi di kelas nota jual, ini kita tambahkan metode cetak nota ya. Anda bisa lihat di sini, kita tambahkan metode cetak nota ya. Ini sesuai dengan yang ada di slide. Nah, ini nanti kita akan panggil saat kita melakukan klik pada button cetak. Waktu kita klik button cetak di form tambah nota jual, seperti itu. Oke, nah, setelah itu kita akan kembali lagi di slide ya. Ini saat kita melakukan klik pada button cetak. Di dalamnya kita menggunakan try catch ya. Kita akan panggil metode cetak nota. Nota jual cetak nota, nomor nota ya, nomor notanya berapa yang mau kita jual, yang mau kita beli ya, mau kita jual bagi penjualnya. Textbook nomor nota ya, textbook nomor notanya berapa, nota jual.txt itu merupakan nama filenya. New font Courier New ya, kita menggunakan font Courier New dengan ukuran 12. Nah, setelah itu kita tampilkan message box nota jual telah tercetak. Nah, file stream hasil akan tersimpan
dengan nama notajual.txt di folder yang sama dengan file exe. Bisa Anda lihat di sini di bin debug nanti Anda akan melihat ada sebuah file notajual.txt. Ini dalam bentuk txt ya nanti filenya. Tapi nanti kita akan juga simpan ya menggunakan file PDF. Kalau misalnya di komputer kalian sudah support untuk mencetak di sebuah file PDF. File stream hasil akan tersimpan dengan nama notajual.txt ya. Oke, nah setelah itu, jika komputer langsung terhubung dengan printer, maka sistem akan langsung mencetaknya ke printer. Namun jika tidak terhubung, maka sistem akan mengkonversi ke file .pdf atau dokumen writer lainnya terlebih dahulu. Baru setelah itu file dapat dicetak di printer. Jadi misal komputer yang Anda gunakan sudah terhubung dengan printer, otomatis nanti akan melakukan printing melalui printer Anda. Namun jika tidak terhubung dengan komputer, maka akan disimpan dalam sebuah file PDF atau soft file. Nah, setelah itu nanti kita bisa pilih kira-kira di mana kita akan menyimpan file tersebut. Jadi ini beda dengan notajual.txt. Notajual.txt itu merupakan file streamnya. Jadi logic-logic yang kita gunakan untuk melakukan percetakan di sebuah nota jual, kita akan simpan di sebuah file terlebih dahulu, itu notajual.txt. Itu bukan hasil printnya. Ya kan? Jadi itu hanya stream file untuk menampung apa yang mau kita print seperti itu. Nah, setelah itu kalau sudah terbentuk notajual.txt, kita akan melakukan printing ya. Kalau misalnya terhubung dengan printer akan otomatis tercetak melalui printer kita. Namun jika tidak terhubung akan disimpan dalam bentuk file PDF seperti itu. Oke, nah ini form tambah nota jual setelah kita berhasil mencetaknya. Nanti kalau PDF-nya kita buka seperti ini. Oke. Nah, setelah itu, kita nanti akan coba, tapi sebelum itu kita coba bahas dulu yang terakhir. Jika kita ingin agar pada waktu data nota jual disimpan, struk akan otomatis cetak tanpa harus menekan tombol cetak, maka lakukan pemanggilan button cetak _klik di button simpan. Nah, misal kita tidak ingin menekan button cetak ya, waktu kita ingin melakukan pencetakan sebuah nota jual, kita bisa panggil ya di dalam button simpan ya, kita tambahkan button cetak _klik sender seperti ini ya. Oke, nah ini juga kita tambahkan button cetak ya di daftar nota jual. Jadi kita jika ingin nanti kita melakukan pencetakan sebuah report atau nota jual dengan kriteria tertentu, tidak harus melakukan penambahan nota jual baru kita cetak. Namun dari nota jual yang sudah ada, kita bisa melakukan cetak nota jual juga seperti itu. Nah, ini kita bisa tambahkan button cetak di sini. Logiknya juga kurang lebih sama dengan yang kita tambahkan di form tambah nota jual. Seperti itu. Ini kalau misalnya sudah berhasil seperti ini. Oke. Ini kalau misalnya notanya sudah tampil untuk daftar nota jual juga seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kriteria pencarian menjadi global variable agar variabel kriteria dapat digunakan di button cetak juga. Nah, ini kita bisa tambahkan di sini. String kriterianya itu biar daftar nota jual itu langsung menampilkan semua ya. Kriteria pencarian menjadi global variable agar variabel kriteria dapat digunakan di button cetak juga. Jadi ini kriterianya kita jadikan public seperti itu ya. Nah, ini button cetak yang ada di form daftar nota jual, kita tambahkan di sini nota jual cetak nota. Kriterianya apa? Textbox cari, text daftar nota jual.txt. Ini dari form daftar nota jual, new font Corini 12. Oke. Oke, kita coba dulu ya. Nah, ini kita coba jalankan terlebih dahulu. Oke, silakan login. Nah, ini saya gunakan login root saja. Oke, saya akan melakukan transaksi penjualan di sini. Oke. Oke. Setelah itu kita mau tambahkan nota jual baru. Nah, misalnya saya pilih yang pelanggan umum saja. Barcode-nya ini saya ambil dari salah satu barang. Oke, saya login terlebih dahulu. Nah, ini misalnya saya mau membeli sebuah Pocari Sweat ya. Saya copy, saya paste di sini. Saya beli 3 misalnya. Terus saya mau beli lagi. Misalnya My Cola.
dengan jumlah 2. Oke, setelah itu saya simpan, ya otomatis daftar nota jual sudah tersimpan, data nota jualnya. Setelah itu saya ingin cetak, ini belum saya tambahkan button cetaknya di dalam button simpan, nanti bisa Anda tambahkan sendiri. Misalnya saya tambahkan cetak di sini, dia akan mencetak ya, karena memang komputer saya tidak terhubung dengan printer, jadi saya menyimpannya dalam bentuk file PDF. Misalnya saya taruh di dokumen, terus nota jual hari ini misalnya gitu. Oke, kita klik save. Kita lihat di dokumennya. Dokumen dengan nota jual hari ini. Nah, kita bisa lihat di sini. Tadi kasirnya adalah saya, pelanggannya pelanggan umum. Setelah itu dia membeli, pelanggan umum ini membeli Pocari Sweat sebanyak 3. Harga per itemnya 12.000, subtotalnya 36.000, MyCola-nya juga seperti itu, grand totalnya adalah 56.000. Nah, seperti ini. Oke, ini kalau misalnya sudah berhasil kita cetak ya. Oke, untuk tugas yang perlu Anda kerjakan adalah Anda perlu untuk melengkapi kelas nota beli dengan metode cetak nota. Kurang lebih sama ya, cuman dari tabel nota beli saja yang kita gunakan. Lengkapi form tambah nota beli agar dapat cetak nota beli pada waktu tombol simpan dan tombol cetak ditekan. Begitu juga lengkapi form daftar nota beli agar dapat mencetak data semua nota beli sesuai kriteria pencarian user. Seperti itu. Jadi untuk yang nota jual, daftar nota jual yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi, nah ini kurang lebih seperti ini ya. Anda nanti tambahkan sendiri. Anda nanti perlu menambahkan sendiri code yang ada di daftar nota jual ya. Oke, jadi untuk button cetak underscore klik yang ada di daftar nota jual, silakan Anda tambahkan kode seperti ini ya. Nota jual, cetak nota, kriteria teks box cari.txt, daftar nota jual.txt, dan new font, or new. Ini silakan Anda terapkan juga di daftar nota beli. Seperti itu. Oke, sekian video yang bisa saya jelaskan untuk week ke-13 ini. Terima kasih atas perhatiannya.